Asma sakti, penakluk jin, setan, dan toghut, semuanya akan tunduk dan taat kepadamu. Tingkat pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam rangka mengabulkan permintaan dari beberapa jamaah pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center yang meminta asma-asma Allah yang teragung, asma-asma Allah yang paling agung, atau disebut Ismullahi Al-A'dham atau Al-Ismul A'dham, yang manfaatnya, faedahnya, kegunaannya untuk menundukkan bangsa jin, setan, siluman, toghut, semuanya tunduk, bahkan takluk, tunduk, takluk dan taat kepada orang yang mengamalkan asma-asma Allah yang paling agung tersebut. Oleh sebab itulah, melalui video yang cukup singkat dan pendek ini, kami Al-Fakir dan Mu'allim akan mengabulkannya, memberikan ijazah asma-asma Allah yang teragung, asma-asma Allah yang paling agung, yang fadilahnya, faedahnya, manfaat kegunaannya yaitu untuk menundukkan bangsa jin, bangsa siluman, setan, toghut, segala makhluk yang gaib, misalnya makhluk gaib yang bisa tunduk kepada orang yang membaca kalimat asma-asma Allah yang teragung itu. Apakah boleh? Boleh. Boleh. Nabiullah Sulaiman itu mampu menundukkan bangsa jin, setan, siluman, ya kan, dedemit, disuruh bekerja, mencari macam-macam. Boleh, boleh. Yang tidak boleh itu kalau manusianya yang menghambakan diri, manusianya yang disuruh-suruh, itu nggak boleh. Makanya misalnya nih, kalau kita melihat YouTube atau melihat TV, ada ustadz misalnya bergelar ustadz, ngaku ustadz, kemudian dia menggunakan media manusia, katanya memasukkan jin, masuk jin ke tubuh manusia. Kemudian jin tersebut minta bunga misalnya, minta kembang, minta minyak, minta ini, jangan dituruti. Kalau dituruti berarti kita itu sama saja menghambakan diri kepada jin tersebut. Gak usah dituruti, manusia itu kan lebih tinggi. Manusia kalau bisa yang meminta dong, yang menyuruh gitu. Jangan mau, saya mau mengerjakan ini asalkan gitu. Asalkan kau menyediakan saya kelapa hijau misalnya, enggak boleh. Jadi kalau misalnya jin atau siluman atau makhluk halus begitu mau menuruti perintah kita tapi dengan syarat, itu enggak boleh. Enggak boleh, karena apa? Jin itu kan caranya halus sekali, menipu manusia. Ya, saya mengabdikan diri kepadamu tapi dengan syarat tolong sediakan misalnya bunga 7 rupa di dalam rumahmu dan kemenyan misalnya. Maka kita enggak boleh menurutinya. Kalau kita menurutinya berarti kita sama saja menghambakan diri kepada jin. Lah, sedangkan asma-asma yang akan kita ijazahkan ini boleh diamalkan siapapun, tapi dengan syarat ini baru tingkat pertama. Tingkat pertama ini harus diwiridkan berulang-ulang sampai mendarah daging, masuk di dalam raga, sukma dan nyawa, agar kuat. Karena kalau misalnya nih langsung tingkat kedua, bahaya. Tapi insya Allah nanti setelah video tingkat pertama ini kita lanjutkan video tingkat kedua. Ya, tingkat kedua itu yang sudah memanggil jin. Nah, kalau yang ini memohon kepada Allah dulu. Memohon kepada Allah dengan asma-asma Allah yang teragung. Asma Allah yang paling agung disebut Ismullahi Al-A'dham. Langsung saja kami ijazahkan kepada siapapun yang ingin mengamalkannya agar diwiridkan terlebih dahulu.
Kapan saja boleh diwiridkan sebanyak-banyaknya. Kalau ingin misalnya menguasai jin, ya menguasai jin, menyuruh-nyuruh jin. Tapi ingat, kalau jin tersebut meminta syarat, jangan mau. Syarat apapun, syarat sekecil apapun jangan mau. Kalau mau berarti sudah sama saja menghambakan diri kepada jin, itu enggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya hayyu ya qayyum la ta'khudhuka sinatu wa la naum. Allahumma ya dzal jalali wal ikram. A'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidhum binasiyatih. Allahumma ya ahadu ya somadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Anta rabbi wa ilahi. Allahumma ya musakhiral jinni wal insi wa kulli syai' sakhir li kulla jinnin wa syaitanin wa taghutin bihadhi asma'ikal husna wa bismikal a'zam. Nah, bagi siapapun yang ingin mengamalkan asma-asma ini, maka syarat yang utama nih harus tahu dan paham tentang maknanya, agar dia ngerti apa sih tujuannya. Allahumma ya hayyu ya qayyum. Ya Allah, wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang maha tegak berdiri sendiri. La ta'khuduka sinatu wala naum. Tidak akan mengambil kepadamu sinatun oleh rasa ngantuk, wala naumun dan juga tidak oleh ketiduran, tidur. Allah tidak pernah tersentuh oleh rasa ngantuk dan juga tidak pernah tersentuh oleh tidur. Artinya Allah tidak pernah ngantuk, Allah tidak pernah tidur. Ini adalah asma pertama. Asma kedua, Allahumma ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, wahai zat yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Keagungan dan kemuliaan. Jalal itu keagungan, ikram adalah kemuliaan. Wahai Allah yang memiliki keagungan dan kemuliaan. A'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidhum binasiyatih. A'udzu bika, aku berlindung kepadamu, min syarri kulli syai'in, dari kejahatan setiap sesuatu. Anta akhidhum binasiyatih, engkau yang memegang pada ubun-ubunnya setiap sesuatu itu. Ini adalah asma yang kedua. Kemudian asma yang ketiga, Allahumma ya ahadu ya somadu. Ya Allah, wahai zat yang maha esa, wahai zat yang maha tunggal, maha satu. Ya somadu, wahai zat yang maha menjadi tempat bergantung segala sesuatu, menjadi tujuan segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, tidak dilahirkan terhadap dia, tidak melahirkan terhadap dia. Walam yulad, dan tidak dilahirkan terhadap dia. Walam yakun, dan tidak akan ada lahu baginya kufuwan, yaitu pembanding, penyama, ahadun, oleh seorang pun. Anta rabbi wa ilahi, engkau yaitu Tuhanku dan engkau adalah sembahanku. Kemudian asma yang keempat, Allahumma ya musakhiral jinni wal insi wa kulli syai'. Ya Allah, wahai zat yang menundukkan jin dan menundukkan manusia dan menundukkan segala sesuatu. Ini adalah asma keempat. Sakhirli, tundukkanlah oleh engkau li kepadaku, kulla jinnin, pada setiap jin, wa syaitanin, dan setiap setan, wa taghutin, dan setiap taghut. Bihadhi asma'ikal husna, dengan ini asma-asmamu al-husna yang baik. Wa bismikal a'zam, dan dengan namamu yang teragung dan dengan namamu yang paling agung. Inilah asma'nya yang harus diwiridkan berulang-ulang sampai mendarah daging. Silahkan diamalkan, insyaallah mustajabah biidznillah. Wallahu ta'ala a'lamu biswab.